Sentani, tempat atau hutan milik beberapa masyarakat kampung di Danau Sentani adalah tempat pencarian mereka, baik itu berburu, berkebun, atau membuat perahu. Dataran dan sumur ini terus berubah seiring berkembang zaman dan perkembangan kota juga jumlah penduduk. Tempat yang damai itu terus mengalami perubahan. Setelah adanya pemekaran kabupaten, daerah Port Numbaya dengan sendirinya di kota Madya, akhirnya Sentani yang damai menjadi sebuah kota, dan kota kecil yang damai itu mulai dipaksa menjadi kota maju, jadi pusat perbelanjaan dan perdagangan, pusat ekonomi. Perencanaan kota yang amburadul nampak terlihat dari amburadulnya sistem baik drainase, pasar, dan terminal. Tentu akan meninggalkan begitu banyak masalah setiap pergantian pemimpin atau nakoda yang akan memimpin. Saya Pece Kaskado, saya coba cerita-cerita dengan Kakak Marsuki Ambo, nakoda baru, distrik Sentani Kota. Saya Jerry, saya ingin cerita-cerita sedikit tentang apa kan kepala distrik di Sentani Kota. Limboran, sekarang di di Sentani Kota. Ini kan gini, ini permasalahan akan makin kompleks. Betul. Ketika Bapak dulu di distrik Limboran kan distrik terjauh. Ya bilang jauh, sudah masuk dalam kota tapi jauh. Ya. Tapi ketika nanti di Sentani ini dengan begitu banyak persoalan nanti. Saya lihat waktu Bapak masih di sana, secara jujur saya harus jujur bilang Bapak banyak perubahan. Ya saya bisa lihat dengan, saya bukan orang di sana, tapi saya lihat kantor distrik berubah total. Itu suatu kebanggaan buat saya. Saya lihat Bapak mampu di sana. Tapi saya ada satu catatan bahwa Bapak juga dalam tahun ini akan pensiun. Betul. Ya. Tapi ketika Bapak dikasih tanggung jawab untuk distrik yang menurut saya ini kalau kita bisa jadi distrik kota nih, sama dengan kita harus jadi bupati. Siap. Karena pasti semua distrik di sana menurut saya dong ingin jadi distrik Sentani Kota. Karena dia kota. Ketika kita jadi distrik Sentani Kota, kita bisa jadi jadi bupati, kepala daerah kecil. Ya artinya kan di sini aset banyak. Bapak lihat, saya tanya dulu, waktu Bapak di distrik itu, distrik yang lama, Bapak bisa punya kreativitas untuk menumbuhkan distrik itu, Bapak cerita sedikit. Oke. Baik, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Pak Bupati untuk 6 bulan ke depan dialihkan ke distrik Sentani Kota. Ini yang persoalan pribadi saya karena ketika saya masuk ke Sentani Kota, kita tahu Sentani Kota itu masyarakatnya majemuk. Dan di situ banyak persoalan-persoalan yang seharusnya akan kita mengakomodir semua persoalan itu mendadak. Tapi dalam hal ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Artinya saya harus mencari partner, stakeholder untuk menjalin kemitraan bersama untuk membangun ini. Karena deadline waktu yang 6 bulan ini bukan waktu yang panjang, sangat singkat. Nah, sehingga saya tidak bisa menentukan sesuatu apa yang saya bisa bikin di Sentani Kota. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita pelajari secara pribadi bagi saya. Pertama aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, lalu aspek sosial budaya. Ketika kita berbicara aspek sosial, kompleks persoalan di situ. Lembaga organisasi sekian banyak, cukup banyak di situ. Organisasi kemasyarakatan, organisasi institusi pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga paguyuban, cukup banyak. Nah, ini bagaimana caranya saya bisa merangkul mereka, terutama Ondopolo Posi apa semua, saya harus merangkul. Sehingga saya bisa memberikan, menerima gambaran seperti apa yang saya bisa perbuat selama 6 bulan itu. Itu dari aspek sosial. Banyak persoalan-persoalan yang menyangkut sosial masyarakat, menyangkut kriminal apa segala macam. Tapi itu kan ada bagian-bagian, makanya saya bermitra dengan Polsek Koramil. Nah, berikut aspek ekonomi. Kita tahu ekonomi di kota ini cukup potensi, cukup banyak. Nah, ketika kita menentukan itu aspek ekonomi,
sumber-sumber apa yang bisa gali di situ. Jelas dari sekitar sekian banyak distrik ini, 19 distrik, akan muaranya semua ke kota. Iya. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Apa yang saya bisa perbuat di situ? Baik ekonomi kecil, ekonomi menengah, dan ekonomi besar. Artinya apa? Pasar sentral di situ pusat orang berkerumun, orang banyak. Nah sehingga saya harus bekerja sama dengan bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, dalam hal ini Perindako, mencari data-datanya itu. Yang berikut juga dari aspek budaya. Yang tadinya saya di Nimboran, otomatis kan saya sudah tahu karakternya, budayanya seperti apa. Sedikit banyak saya sudah pelajari. Tapi ini Sentani kan beda dengan budaya lain. Maka saya harus merangkul ini, terutama bagaimana karakter-karakter yang ada di Sentani, masyarakat khususnya. Tapi pada umumnya kita di Papua ini boleh dikata ramah, tamahnya itu luar biasa, sangat. Dan bagi saya sih kan di Papua kan bukan baru. Saya dari kecil sampai sekarang hanya pindah bergeser saja. Tapi dengan pergeseran ini kan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah harus saya menyesuaikan, harus menyesuaikan, belajar banyak di situ. Nah itu yang saya harus banyak belajar. Memang betul, saya selama kurang lebih 3 tahun di Nimboran, saya tidak bisa menyombongkan diri bahwa saya mampu berbuat sesuatu. Tapi yang menilai itu adalah masyarakat. Masyarakat, saya mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat sudah bisa membuka mata melihat perubahan itu. Karena Nimboran itu sama dengan Sentani. Program Bupati terkait dengan DMMD. Dan implementasi DMMD ini saya sudah laksanakan di situ. Terkait dengan distrik sebagai pusat data, distrik sebagai pusat informasi dengan pelatihan, distrik sebagai pusat inovasi dengan kewirausahaan, distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, distrik sebagai pusat sumber daya alam dengan lingkungan hidup. Dan ini 6 dasar pelayanan publik ini kami sebagian saya sudah laksanakan. Implementasinya sudah laksanakan. Berbicara masalah pusat data, kami sudah punya data. Berbicara masalah pusat pelatihan, kami sudah membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan bekerja sama dengan Kominfo. Kami sudah membuka ruang. Ada laboratorium pelatihan internet kepada masyarakat yang ada di 13 kampung yang ada di Nimboran. Nah, berbicara masalah inovasi dengan kewirausahaan, saya sudah membuat trotoar, itu salah satu inovasi yang saya bikin. Trotoar yang warna-warni itu inovasi. Lalu saya sudah membangun ruang pertemuan khusus, aula. Tapi ketika Bapak ada di Sentani, ini ada satu PR yang besar menurut saya sebagai masyarakat Sentani. Saya bukan ada di distrik Sentani, tapi saya tinggal di Sentani Timur. Tapi saya setiap hari kerja lewat itu. Ya. Kalau menurut saya itu ada PR besar yang harus Bapak, ya Bapak sebagai pemimpin itu tanggung jawab Bapak juga. Ya. Ya walaupun Bapak harus dengan stakeholder yang lain-lain seperti pasar lama yang amburadul. Betul. Ya. Terus kalau sistem transportasi di sini juga masih amburadul. Ada satu titipan mungkin PKL yang belum teratur. Ya. Orang masih berjualan tidak teratur. Betul. Ini kan nggak jadi pemandangan kota yang tidak baik. Ketika Bapak 6 bulan, saya kasih waktu 6 bulan. Bapak ada di sana, kira-kira apa pikiran Bapak nanti ke sana? Ini sekedar gambaran karena tentu itu memulainya itu agak susah. Ya. Tapi ya setidaknya kita bekerja sedikit. Betul. Bisa. Punya pikiran juga bagian dari doa. Betul. Apa bagian? Ya, baik. Kembali kepada saya secara pribadi dengan deadline waktu yang 6 bulan ini, yang jelas menertibkan ini bukan gampang, tidak semudah itu. Jadi yang pertama saya ambil langkah itu adalah mengumpulkan data dulu. Saya kumpul data dulu. Baik data perorangan maupun data kelompok yang organisasi yang bekerja seperti apa mereka organisasi itu. Terkait dengan data ini perorangan yang kita bicara tentang PKL. Kita mau tertibkan ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Pas saya melibatkan tokoh-tokoh. Kemudian lembaga pemerintah yang menangani. Contoh dari perdagangan umpama. Kemudian dari tata ruang, kemudian dari lingkungan hidup. Jadi 3 komponen ini harus berkoordinasi. Kira-kira langkah apa yang kita bisa bikin. Kemudian dari sisi keamanan, kepolisian, TNI, Polri, saya libatkan semua.
Kita bicara, kita duduk bicara, menyusun suatu strategi apa yang kita laksanakan. Ketika saya bertindak sendiri, otomatis saya tidak bisa semampu saya, tidak akan mampu. Nah, oleh sebab itu semua ini saya harus merangkul semua. Tapi intinya itu harus mempunyai data dulu. Kalau tidak punya data, kita tidak menyusun, tidak bisa membuat sesuatu. Data apa? Data-data yang terkait PKL umpama. Sekian banyak PKL ini. Baik itu penjual pinang umpama, kemudian ada penjual kuliner, kelompok kuliner, kemudian ada jualan-jualan ya kebutuhan lain yang tidak teratur. Nah, ini menjadi PR bagi saya. Nah, pertanyaan saya, ketika saya mau pindahkan ini, saya harus mencari solusi dulu. Solusinya apa? Minimal mungkin cari tempat di mana. Katakanlah mungkin di sekitar lokasi-lokasi yang memungkinkan Auri umpama di situ. Kita pusatkan semua di situ. Tapi kan tidak semudah itu kita pindahkan. Saya harus berkoordinasi dengan Auri yang punya tempat. Bagaimana kontribusi apa kita berikan ke Auri, pajaknya apa segala macam. Nah, kemudian ini sebelum kita pindahkan datanya, yang tadi datanya, kemudian kita sosialisasikan di masyarakat. PKL kita kumpulkan semua. Mungkin ada ketua-ketua kelompok paguyuban PKL umpama. Saya panggil, ini ada begini-begini, kira-kira bagaimana? Nah, terkait dengan pasar lama. Kita bicara pasar lama ini kan boleh dikatakan persoalan yang cukup rumit. Dari dulu sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Nah, oleh sebab itu saya harus banyak belajar bagaimana caranya mengambil toko-toko yang di situ yang kira-kira yang tahu persis persoalannya, persoalan dasar sebenarnya apa. Lalu menertibkan kendaraan yang lalu lalang di situ. Kita kan sudah punya terminal, kita punya tempat-tempat transit. Nah, ini harus saya dengan Dinas Perhubungan bagaimana caranya bisa bekerja seperti apa keinginan kita. Supaya ini jangan semeraut, orang bilang semeraut. Terutama yang jalur masuk di pasar lama. Memang sangat riskan sekali di situ. Itu menjadi PR saya. Tapi dengan waktu 6 bulan ke depan ini kan tidak semudah itu saya harus tertibkan. Tidak semudah itu. Kecuali kalau Pak Bupati memberikan waktu saya. Sudah kau di situ 3 bulan, 2 tahun umpama. Ya, berarti saya harus berusaha seperti apa. Tapi saya kan tidak bisa secara administrasi kan masa saya sebagai pegawai ya jatuh tempo itu harus selesai gitu. Oke. Terakhir. Kira-kira waktu pelantikan itu ada pesan mungkin dari Bupati untuk Bapak? Pelantikan di mana? Di sana? Pelantikan Untuk pelantikan dan di aula ini. Oh, kalau pesan dari Pak Bupati untuk saya pada saat pelantikan memang tidak ada. Tapi pada saat ada acara masih saya di Nimboran, pada saat itu saya juga tidak menyangka bahwa saya dimutasi ke Nimboran. Tapi beliau, karena pada saat sambutan saya sudah sampaikan sama Bupati, Bapak izin, saya tinggal 6 bulan, saya sudah purna. Dan mungkin kali terakhir ini saya ketemu dengan Bapak. Nah, oke, Pak Bupati bilang saya juga Desember akan purna. Nah, terus setelah itu kita masuk di ruangan saya, beliau makan sambil saya sampaikan itu. Dia bilang kepada Pak Distrik, Oktober kau belum berakhir. Bah, Bapak maksudnya? Pokoknya kau dengar saja, kau belum berakhir. Saya, wah ini maksudnya berakhir belum apa? Tidak lama kan acara itu jam siang sampai sore, saya jam 2:30 saya ditelepon dari BKD. Segera turun. Saya juga, ada apa? Turun. Sudah, besok pelantikan. Wah, pelantikan. Setelah saja suratnya itu pakaian PDUB. Jadi PDUB ini pakaian upacara besar kan, putih-putih. Waktu itu saya digeser. Wah, saya tidak tahu geser kemana. Akhirnya saya cari tahu, bocoran. Bapak geser ke Sentani Kota. Wah, akhirnya sudah ini yang maunya Pak Bupati seperti itu. Jadi pesan khusus buat Pak Bupati buat saya tidak ada sebenarnya. Tidak. Cuma itu dia bilang kau belum berakhir. Itu, iya, mungkin lagi banyak ada perlu Bapak tapi karena wawancara jadi. Iya. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Marsuki Ampo, nakoda baru distrik Sentani. Siap. Kita tunggu perubahan-perubahan itu. Siap. Makasih. Kita dukung Bapak untuk kita lihat kota Sentani yang lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Bapak. Makasih. Sukses. Kerja Poi. terus. Tuhan berkati. Amin. Makasih. Iya.
Kamu langsung putar lagi. Sama-sama putar.